Pada bagian yang ke-29 telah dikisahkan, Bardan baru menyadari kalau ternyata Restu Singgih tamunya itu selama ini tinggal di gudang belakang. Padahal yang dia tahu, tamunya itu berada di kamar yang sudah disediakan. Hal itu telah membuat Bardan menjadi curiga. Apalagi Aki Langot mengatakan kalau Restu Singgih memang tinggal di gudang belakang rumah. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-30. Bardan yang duduk menghadapi hidangan di meja makan, mendadak dia bangun. Matanya menatap tajam ke arah Aki Langot yang berdiri tidak jauh dari tempatnya itu. Aki Langot kelihatan takut. Dia hanya diam memegangi kedua tangannya dengan sopan sikapnya. Aki, kau lengah. Kenapa hal itu tidak kau beritahu aku secepatnya? Bukankah dia telah menimbulkan kecurigaanku? Apa maksudnya dia tinggal di gudang belakang yang kotor itu? Bukankah jika dia memang berniat menginap, dia lebih baik tidur di kamar yang aku sediakan? Iya, benar Tuan Muda. Ayolah, ikut aku ke gudang belakang. Kita lihat mereka. Apa sebenarnya yang mereka kerjakan di gudang itu? Mari Tuan Muda. Bardan mengajak Aki Langot menuju ke gudang belakang untuk melihat Restu Singgih yang dia curigai itu. Setelah itu mereka tiba di gudang. Bardan terperanjat dan menahan rasa panas dan cemburu karena dia melihat Nilam Cahya dan Restu Singgih tengah duduk di atas tumpukan jerami. Nilam Cahya saat itu tengah memijit-mijit punggung Restu Singgih. Melihat kedatangan Bardan, keduanya terperanjat dan agak khawatir. Oh, kau Bardan? Maaf, aku mengganggu kalian. Aku datang hanya ingin melihat kau, Restu. Melihat saya? Iya. Memangnya kenapa? Aku tidak suka tamuku bersikap semaunya. Dan aku tidak mau tamuku seolah menyinggung perasaanku. Bukankah aku sudah sediakan kamar untukmu? Kenapa kau memilih gudang kotor ini? Saya tidak bermaksud buruk, Bardan. Justru saya ingin menghormati kebaikanmu. Kau terlalu mengistimewakan aku. Itu aku tidak suka. Aku orang yang biasa, yang bisa kau taruh di mana saja. Kukira hanya soal tempat saja. Restu terlalu bersikap memilih keinginannya. Dan kau sebagai pemilik rumah hanya menyediakan saja. Maaf, ini bukan rumah penginapan. Ini rumah tinggal pribadi yang punya aturan. Aku permisi. Mari Aki Langot. Bardan pergi dengan wajah kelihatan tidak suka. Aki Langot mengikuti dari belakang dengan terbongkok-bongkok. Sementara Restu Singgih dan Nilam Cahya memperhatikan dengan khawatir. Bagaimana Restu? Nampaknya Bardan menunjukkan sikap marah pada kita. Dia merasa tidak suka pada kita. Bukan soal aku tinggal di gudang ini. Yang menjadi persoalan, dia harus marah. Tapi karena dia melihatmu ada bersamaku di gudang ini, sehingga rasa panas dan cemburunya timbul. Mana mungkin hanya begitu? Kau bisa buktikan sendiri jika kau sudah bicara berdua dengan dia. Bagaimana mungkin begitu? Aku tidak percaya. Dan kalau memang benar Bardan merasa cemburu padamu, aku bersyukur. Dengan begitu, dia kini sudah tahu bahwa aku ada yang punya. Dan dia tidak akan mendekati aku lagi. Tapi jangan menunjukkan sikap yang membuatnya menyakiti. Kita masih harus bersabar untuk persoalan kita. Biarkan saja Bardan bertindak sesuai keinginannya. Kita perlu waspada. Ajar. Berani-beraninya Restu dekat sekali dengan Nilam. Apakah dia belum tahu kalau aku sangat mencintai gadis itu? Kalau laki-laki itu terus berani begitu di hadapanku, dia perlu aku hajar habis-habisan, biar dia tahu siapa aku. Nilam tidak boleh dekat dengan siapapun, laki-laki manapun. Dia harus jadi milikku. Restu Singgih harus aku beri pelajaran jika dia berani lagi mendekati Nilam. Biarkan saja dia tinggal di gudang belakang itu. Itu malah kebetulan buatku. Karena aku tidak ada yang mengganggu. Tapi aku harus waspada. Aku harus curiga pada Restu. Bardan memang sangat mencintai Nilam Cahya. Dia berkeras untuk memiliki Nilam Cahya. Dan tidak ada orang lain yang boleh mendekati Nilam Cahya selain dirinya.
Waktu berlalu begitu cepat dan malam sudah menyelimuti kembali. Malam itu, suasana di ruang tamu rumah Bardan nampak sunyi. Dari arah depan nampak Aki Langot tengah berjalan terbongkok-bongkok. Dia membawa api obor yang menyala. Aki Langot terus berjalan menuju ke tangga yang akan menuju ke ruang atas. Aku sudah meletakkan api-api obor yang lain di setiap tempatnya. Kini tinggal satu lagi. Api obor ini harus aku letakkan di ruang atas di depan kamar mandi. Tapi rasanya aku enggan untuk naik ke ruang atas. Bagaimana ini? Aku akan nekat saja. Padahal perasaanku terasa tidak enak untuk ke ruang atas itu. Perasaanku benar-benar tidak enak. Dan tiba-tiba bulu kuduku berdiri semua. Aneh. Apakah aku memang tidak boleh ke ruang atas? Tapi aku harus tetap meletakkan obor ini di depan kamar mandi Tuan Muda. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Akut. Yes! Ya, bos nelfon. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero, cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Aki Langot bimbang dan ragu. Tapi dia akhirnya sampai juga di depan kamar mandi yang dia tuju. Aki Langot yang baru tiba, dia diam sejenak. Kedua matanya melirik ke arah mana-mana dengan curiga dan khawatir. Tangannya masih memegangi api obor. Dan ketika dia akan meletakkan api obor itu di depan pintu kamar mandi, mendadak dia berhenti. Karena mendengar di dalam kamar mandi itu ada suara orang tengah main air. Ada suara orang mandi di dalam. Apakah itu Tuan Muda? Tapi rasanya tidak mungkin. Mana pernah Tuan Muda mandi malam-malam begini? Lalu siapa yang ada di dalam kamar mandi itu? Aku penasaran. Aku harus memintanya dulu sebelum aku masuk. Aki Langot membongkokkan badannya perlahan. Perlahan-lahan sebelah matanya itu ditempelkan ke lubang kunci pintu. Tapi dia tidak melihat apa-apa di dalam kamar mandi itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Tapi cahaya di dalam terlalu remang-remang sekali. Sehingga aku kurang jelas melihat keadaan di dalam. Suara itu lagi. Suara air. Itu pasti orang sedang mandi atau sedang main air di kamar mandi itu. Aku penasaran. Aku masuk saja ke kamar mandi itu. Aneh. Air kolam itu tenang-tenang saja. Tidak seperti bekas dipergunakan orang. Lalu siapa tadi yang mandi? Kok kedengarannya jelas sekali. Aki Langot melangkah perlahan. Dia lalu berhenti dan berdiri menghadap ke cermin yang ada di atas kolam air itu. Aki Langot sekilas melihat wajahnya di cermin. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena di cermin itu dia melihat manusia berwajah monyet putih menyeramkan berada di belakangnya. Monyet setan. Dia ada di belakangku.
Monyet setan itu benar-benar telah datang. Dia menggangguku. Aku harus cepat pergi dari kamar mandi ini. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Sudah sampai di bawah lagi. Benar-benar aku tidak mengerti. Apa kesalahanku sehingga sering dia datang padaku dan menggangguku. Monyet setan itu sepertinya terus akan menggangguku. Iya, sejak aku temui dia di kamar tuan muda, monyet setan itu muncul lagi. Suara pintu dibuka. Suara pintu dibuka. Sepertinya itu dari kamar Nyai Nilam. Apakah memang Nyai Nilam keluar dari kamarnya? Orang itu datang kemari. Itu pasti Nyai Nilam. Aki Langot, kenapa diam berdiri di situ? Saya baru saja dari ruang atas, Nyai Nilam. Saya lelah. Napas saya seperti diburu. Aku melihat tanda itu pada Aki. Dan kenapa wajah Aki pucat sekali? Apakah Aki Langot sakit? Tidak, Nyai. Saya tidak sakit. Saya ketakutan. Aki ketakutan? Apa yang Aki takuti? Apakah Aki Langot melihat sesuatu yang menyeramkan? Iya. Saya tadi mendengar ada suara orang mandi di kamar mandi. Tapi setelah saya masuk, ternyata tidak ada apa-apa, Nyai. Ada orang mandi? Iya. Apakah Aki tidak melihat sesuatu selain mendengar suara orang mandi? Tidak, Nyai. Saya tidak melihat apa-apa di kamar mandi itu. Sungguh, Nyai. Aneh. Aku curiga Aki Langot pasti berbohong kepadaku. Dia pasti melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi dia tidak mau cerita padaku. Nyai, mau kemana malam-malam begini keluar dari kamar? Saya hanya ingin keluar saja, Aki. Saya di kamar merasa tidak betah. Saya ingin cari angin. Udara cukup panas. Kalau Nyai Nilam ingin keluar, saya bisa menemani. Berbahaya, Nyai, malam-malam begini keluar sendiri. Atau Nyai bisa panggil Den Restu. Tidak usah. Aku hanya ingin duduk di ruang tamu ini saja. Kalau begitu, biar saya buatkan Nyai teh hangat saja. Nyai suka dengan teh hangat yang manis, kan? Jika itu tidak membuatmu repot, buatkan saja, Aki. Nilam Cahaya lalu duduk di salah satu bangku tamu. Sementara Aki Langot pergi ke dapur membuatkan teh manis. Aki Langot yang berada di dapur, dia merasa takut. Sepertinya dia ragu-ragu untuk membuat teh manis itu. Perasaanku tidak betah di dapur ini. Apakah aku tidak usah saja membuat teh manis untuk Nyai Nilam? Tapi aku tidak enak dengan Nyai Nilam. Biarlah aku buatkan saja. Perasaanku memang takut sekali berlama-lama di dapur ini.
Suara perabotan dapur berjatuhan di belakang itu. Sepertinya benda-benda itu memang ada yang sengaja menjatuhkannya. Dia datang lagi. Oh, tidak. Monyet setan. Aku harus pergi dari sini. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Nyai, maafkan saya, Nyai. Aki Langot, kenapa Aki seperti diburu begitu? Aki kenapa? Apa yang Aki alami di dapur itu? Dia datang lagi, Nyai. Dia mengganggu saya terus, Nyai. Aduh, saya ini salah apa? Saya salah apa? Aki Langot, siapa yang Aki maksudkan dengan dia itu? Apa benar Aki diganggu terus? Iya benar, Nyai. Saya diganggu terus oleh dia. Dia datang lagi padaku. Aku tidak tahu salahku apa, Nyi. Saya yang akan menghadapinya. Tapi Aki Langot harus memberitahu siapa yang Aki maksudkan dia yang mengganggu itu. Saya tidak mau mengatakan, Nyai. Saya takut. Saya tidak mau. Biarlah saya akan terus diganggu oleh dia. Saya tidak merasa bersalah dan mengganggu dia, Nyai. Aki Langot terlalu sulit untuk bicara pada saya. Itu bisa membahayakan diri Aki sendiri. Percayalah, saya akan lindungi Aki. Bicaralah yang sesungguhnya, Aki. Apa sebenarnya yang Aki lihat itu? Apakah di rumah ini ada hantu? Atau ada sesuatu makhluk siluman berbahaya? Jangan bicara tentang makhluk siluman. Tidak. Aku tidak mau terlibat. Jangan bawa aku. Jangan libatkan aku, Nyai. Aki Langot, tenanglah. Bicaralah yang tenang. Saya akan lindungi Aki. Percayalah. Tidak. Jangan libatkan saya. Jangan, Nyai. Saya tidak mau kalian ajak. Pergilah kalian. Jangan libatkan saya. Aneh. Aki Langot begitu ketakutan sekali. Dia sepertinya sedang dikejar-kejar sesuatu yang menghantui dirinya. Dia pasti pernah mengalami hal-hal yang membuat dirinya ketakutan begitu. Nilam, tolong lindungi saya. Tolong jaga saya. Dia pasti akan datang lagi padaku. Dia akan terus mengganggu saya. Sulit juga. Kenapa dia tidak mau bicara terus terang padaku? Apakah itu akan membahayakan keselamatan jiwanya? Tapi dia perlu bicara. Dia perlu membuka segala rahasia yang dia simpan itu. Jika dia harus terus mengumpat diri, dia akan terus ketakutan begitu. Aki, saya tidak akan bisa melindungi Aki. Saya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Aki jika Aki sendiri tidak mau bercerita pada saya tentang rahasia-rahasia yang Aki miliki itu. Jika Aki merasa ada beban atau menyangkut keselamatan jiwa Aki sendiri, saya sudah katakan, saya akan melindungi Aki. Tapi Aki tidak juga mau bicara. Maafkan Aki, Nyai. Aki tidak bisa bicara. Karena itu akan merusak seluruhnya. Jika hanya Aki yang menjadi korban, Aki rela. Tapi tidak ada yang Nyai ketahui di balik semua rahasia yang aku ketahui itu. Dan jika Nyai tahu,
Nyai tidak akan bisa menyelesaikannya. Percayalah, suatu saat Nyai akan tahu sendiri. Saya tidak mau tahu berlebihan, Aki. Tapi saya hanya ingin tahu persoalan Aki Langot saja. Dan apa sebenarnya yang sudah Aki lihat, sehingga membuat Aki begitu ketakutan. Saya akan bicara, tapi saya mohon inilah mau berjanji untuk tidak terus bicara dan bertanya pada saya. Baik, ayo, ceritakanlah hal sesungguhnya yang pernah Aki lihat itu. Rumah ini ada makhluk siluman, Nyai. Makhluk siluman? Iya. Siluman apa, Aki? Bukankah sudah saya katakan? Nyai jangan bertanya lagi kalau sudah saya katakan. Makhluk siluman itulah yang sering datang mengganggu saya. Tidakkah Aki mau mengatakan makhluk siluman jenis apa yang ada di rumah ini? Berat saya mengatakannya. Tapi Nyai kini sudah tahu bahwa di rumah ini ada makhluk siluman. Dan saya tidak bisa menjelaskan makhluk siluman apa itu. Aki, saya merasa tidak berarti mendapat keterangan hanya sebatas itu. Makhluk siluman itu bisa saya cari. Tapi saya belum tahu kenapa di rumah ini ada makhluk siluman. Apakah itu jenis makhluk peliharaan? Peliharaan? Apa kata Nyai? Peliharaan? Nyai paham sekali dalam soal ini. Nyai pasti bukan orang sembarangan. Apalagi ingin sekali menyelidiki tentang makhluk siluman itu. Saya tidak tahu apa-apa, Aki. Saya hanya ingin tahu saja. Saya memang ingin tahu saja orangnya. Apalagi yang namanya siluman-siluman begitu. Nyai Nilam kelihatannya berpura-pura saja. Aku yakin dia itu bukan gadis sembarangan. Nyai, mereka datang semua padaku. Lihat itu, mereka melompat-lompat di langit-langit itu. Barangkali makhluk siluman yang dikatakan Aki Langot itu makhluk siluman monyet. Tidak. Pergi. Kalian jadam. Pergilah kalian. Pergi. Jangan datang padaku. Jangan ganggu aku. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takut